Shalom. Sekali lagi. Shalom. Biasanya kalau minggu ketiga, siapa yang khotbah? Siapa? Nah, Pastor Charlie. Saya akan bawakan seperti Pastor Charlie. Masih ada berkat Tuhan Yesus, amin. Masih ada berkat. Walaupun 2 minggu lagi. Amin, beri kemuliaan Tuhan kita dulu. Enggak ya, beda lah ya. Pastor Charlie saya beda ya cara berkhotbahnya. Haleluya. Pada saat ini saya senang sekali untuk membawakan firman Tuhan yang menurut saya lumayan membahas pada generasi saat ini. Pertanyaan saya satu, semua orang punya HP? Punya HP? Nah, kalau punya boleh diangkat. Nggak usah malu, saya juga tuh udah retak, yang nggak usah malu. Yang penting punya HP, ya. Semuanya punya HP. Buat apa? Wah, baca Alkitab, info-info, apalagi? Ya, nonton TikTok, nonton YouTube, game. Hah? Apa tuh SDTV? Waduh, saya juga nggak tahu. Saya ketinggalan zaman kayaknya. Oh, viral. Kayaknya belum masuk ke saya Bapak Gembala ya, viralnya. Haleluya. Semua orang punya HP pastinya ya. Ya kalau nggak punya pun tidak apa-apa ya. Itu sebuah anugerah. Karena HP itu sebenarnya membuat kita terkadang bisa jatuh. Terkadang kita tergeletak. Terkadang kita dikuatkan. Oh, berbagai macam sekali karena HP. Salah komunikasi paling sering karena HP. Benar gak? Di chat apa ya kan? Belum tentu nyampainya sama. Betul gak? Kalau misalnya di telepon pun sama. Lebih enak biasanya kalau ketemu langsung. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Biasanya siapa yang sering salah paham? Cowok atau cewek? Oh, cewek. Siapa? Cewek, cowok. Teriak-teriak maling ya. Setiap orang punya HP. Nah, pertanyaan lagi selanjutnya. Sampai lupa mau nanya. Di dalam HP ini ada passwordnya? Ada yang gak punya? Hah? Enggak, saya nanya. Maksudnya di tempat ini ada gak yang HP-nya gak di password? Hah? Oh, ada. Tapi kebanyakan di password. Karena apa? Dibilang apa? Privasi, ya kan? Harus di password karena privasi. Kemarin ya, beberapa hari lalu saya lagi mengerjakan tugas, kerjaan, terus di belakang saya jadi WFH ya, WFC ya, work from KP ya. Nah, ada seorang ibu dan anak, dia lagi berantem. Tahu berantemnya tentang apa? Karena HP. Si ibu megang HP anaknya, ya kan? Dibilang gini sama anaknya, Mama nggak boleh gitu. HP kan privasi aku, Mama. Ya, tadi semua orang setuju ya, HP itu apa? Privasi. Mama gak boleh gitu, Mama masa udah aku kasih izin, Mama malah gitu. Mama gak boleh gitu, itu panjang tuh. Dari awal saya ngerjain tugas sampai saya selesai, cuma bahasnya HP doang. HP-nya dibilang, kan gak boleh gitu mah, ini kan privasi saya mah. Pertanyaan saya yang lebih lanjut adalah, apakah anak dan orang tua ada privasi? Pertanyaan saya dulu ya, sebelum nikah loh ya, belum nikah ya kan, anaknya tuh di bawah 17 tahun. Apakah orang tua dan anak ya, orang tua gak boleh pegang HP anaknya? Saya nanya dulu sama anak-anak, boleh apa enggak? Hah? Saya nanya nih sama anak muda, mana anak muda angkat tangannya?
Angkat tangannya, yang tinggi, 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 tinggi. Nah, pertanyaan saya yang masih muda ya, yang tua nggak usah jawab, ya. Karena pertanyaan untuk yang muda. Anak muda, panggil dong, wuih gitu. Nah, kan biar rame dikit gitu. Boleh nggak HP ya, saudara-saudari dipegang sama orang tua? Yang boleh aja, yang boleh. Yang boleh angkat tangannya. Oke, dikit sekali ya. Anak-anak muda di sini ya, saya kasih tahu ya. Engkau kalau misalnya terkait yang pertama, sebenarnya HP itu sama orang tua, apalagi belum nikah, itu tidaklah privasi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang kasih makan saudara siapa? Siapa? Yang kenceng dong, yang muda. Siapa? Orang tua. Yang isi pulsa siapa? Orang tua. Yang kasih HP siapa? Orang tua. Jadi HP-nya punya siapa? Orang tua. Kenapa orang tua diprivasi? Pertanyaan saya itu, buat apa? Ternyata yang saya pelajari, kenapa diprivasi? Yang pertama, ya, nggak mau ribet sama orang tua, ya kan? Ribet, maksudnya ribet adalah dibaca-baca dan lain sebagainya. Padahal ya, saya kasih tahu ya, yang cewek-cewek ya, itu sebenarnya begitu harus terbuka sama orang tua. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau engkau dijaili sama laki-laki, ternyata mamamu tahu laki-laki ini tidak baik. Bukankah lebih baik dijauhkan? Betul tidak? Buat apa privasi? Privasi itu hanyalah dibungkusi oleh manusia sendiri. Padahal firman Tuhan berkata, gak ada tuh, masih tanggung jawabnya siapa? Orang tua. Tuh pinter ya kan? Kenapa gak diangkat tangan? Jangan lupa ya, besok dikasih tahu ya passwordnya ya ke orang tua. Amin. Pada khawatir ya kan. Pacarnya diam-diam sih. Pacaran itu terbuka sama orang tua. Nanti kalau udah melendung, baru ke orang tua. Salah siapa? Anak. Tuh. Nanti nyalain siapa lagi? Orang tua ujung-ujungnya. Orang tua memang selalu salah ya jadinya ya. Tapi begitu ya, mengerti ya anak muda ya. Nah, pertanyaan selanjutnya sering banget ya. Nah, siapa yang udah nikah? Boleh angkat tangannya. Yang sudah nikah? Nah, ya kan. Nah, terus ya, yang udah nikah. Yang masih pacaran boleh angkat tangannya. Pacaran, boleh angkat tangannya. Pertanyaan saya satu lagi. Apakah Bapak Ibu Saudara mengetahui password suami saudara atau pacar saudara? Tahu apa enggak? Tahu apa enggak? Yang benar, jangan-jangan WA-nya dipasswordin lagi. HP-nya sih dipassword, WA-nya dipasswordin lagi. Semua orang tahu, benar? Wah ini bertobat saya pulang lah kalau gitu lah. Benar. Banyak di luar sana berkata, enggak lah ini privasi aku. Ngapain kamu tahu-tahu passwordnya aku? Kok kamu curiga sih? Wah ya kan salah, betul gak? Kok kamu curiga sih? Pertanyaan saya, kalau HP kagak tahu ya, istri misalnya nggak tahu HP-nya suami passwordnya, itu agak aneh. Dia menyembunyikan apa? Harta kah? Ternyata dia CEO kah? Kalau CEO mah amin ya. Ternyata CEO. Apa yang disembunyikan? Sebagai suami-suami ya. Mana suami-suami? Hadir ya. Yang suami ataupun istri harus tahu. Kenapa? Itu karena keterbukaan. Jadi suami dan istri tidaklah namanya apa? Privasi. Gak ada. Ternyata yang sering diselubungnya adalah, wah ini saya bahas tentang dosa ya. Sebenarnya ya, orang yang tidak apa ya, dalam keluarga terus punya privasi antara suami dan istri, itu adalah dosa. Kenapa saya bilang dosa? Karena Tuhan berfirman, Tuhan mengumpamakan adalah suami dan istri itu adalah Tuhan dan gereja. Dan Tuhan berfirman bahwa Tuhan dan gereja tidak pernah
menyembunyikan sebuah rahasia. Makanya Tuhan menulis firman Tuhan dengan jelas-jelas. Dosa kamu gak boleh ini, kamu gak boleh itu. Aku akan datang kedua kali gini, gitu. Jelas gak? Jelas. Karena di firman Tuhan pun berkata, apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Nah setelah itu, bahwa dua orang laki-laki dan suami itu menjadi satu. Satu ya kan? Masa HP aja sampai diprivasi? Agak aneh. Buat apa? Itu bukanlah menjadi satu. Itu udah hilang yang namanya karya dari Tuhan semula. Seperti itu. Nah kita lihat firman Tuhan, tema kita pada hari ini. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Punya telinga? Punya? Nah, bangkitkan kembali telinga rohanimu. Kalau kanan kirimu tidak rohani, teriakin ya. Biar dia kembali telinganya. Mungkin dia agak budak sedikit atau... kembalikan telinga rohanimu. Nah, yang saya mau bahas pada hari ini adalah tadi ternyata di dalam dosa tersebut privasi itu terbentuk di dunia ini. Banyak orang banget saya ngeliat di TikTok ya. Gak boleh. Wah, apalagi tetangga sebelah bilang ya. Tetangga sebelah tuh pasti selalu bilang. Ya, petinggi-petinggi pun bilang. Istri itu tidak boleh membuka HP suami. Saya mah nanya, kenapa gak boleh? Takut. Ada siapa? Nenek gombel. Kan agak aneh. Lalu saya juga cari-cari ya. Tahu ya, kalau orang sembarangan buka HP seseorang bisa dipenjara, tahu? Tahu? Nggak tahu, saya kasih tahu ya. Di hukum di Indonesia itu udah ada. Orang yang membuka HP orang lain itu akan dituntut pidana. Ya kan? Dunia ini makin gak bener. Ya kan? Masa istri nuntut suami padahal dua menjadi sah? Kalau suaminya dipenjara berarti dia sendiri dipenjara. Sesimpel itu. Bagaimana kehidupan berkeluarga, bagaimana kehidupan orang tua dengan anak, sekarang itu semakin buruk. Kenapa saya bilang semakin buruk, nanti kita lihat. Nah, next ya, kita baca dulu bersama-sama. Nah, kita baca ya. Ini adalah kerusakan moral. 1, 2, 3. Rapi ya kan, biasanya diikat berapa? 2 ikat, 3 ikat, karena biar tahu ya kan, mana yang cabe, mana yang enggak. Kerusakan moral dosa ya, tidak selalu tampak apa? Tidak selalu tampak apa? Tidak selalu tampak jahat. Pertanyaan saya, yang tadi suami istri, apakah itu jahat? Kalau dia privasi? Tidak, tuh anak kecil pinter. Ya kan? Terbilang tidak. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan seringkali orang buat hukum tidak sesuai dengan firman Tuhan. Harusnya di ayat yang pertama mungkin ya tidak boleh, engkau akan dihukum pidana. Nah ayat yang ke-A, kecuali istri dan suami boleh mengecek. Nah itu kan harusnya gitu, adil gak? Adil. Lalu yang ke-B, orang tua pun boleh mengecek anak, itu baru adil. Hukum yang adil. Hukum itu dibuat buat apa sebenarnya? Terkadang manusia itu blur atau bingung. Saya yakin ya orang yang bikin hukum itu ya, dia takut sama istrinya. Takut dicek-cek. Mungkin ada tadi ya, enggak lah ada kerjaan, tadi dia ternyata CEO, istrinya gak boleh tahu. Nah itu adalah kerusakan yang sering terbungkus rapi. Nextnya. Apa sih yang Tuhan perintahkan? Nah pertanyaannya di sini ya. Di sini saya bakalan bahas tentang HP. Banyak sekali di sini dari awal sampai akhir saya bahasnya smartphone.
Ya, kita baca dulu ya. 1, 2, 3. Handphone adalah pertama apa? Sumber komunikasi. Yang kedua, sumber ya kan? Banyak keputusan. Maksudnya apa tuh pastor ambil keputusan? Mau beli Tokped ya kan? Mau beli apa? Panci dari Tokped. Itu sudah mengambil keputusan ya kan? Kalau dulu mah enggak. Harus ke pasar, harus ke mall baru ambil keputusan. Sekarang makin mudah ya ambil keputusan dari HP. Lalu yang ketiga apa? Sumber apa? Ini nggak pada ngantuk nih. Coba coel dulu kanan kirinya. Bangun. Suruh bangun. Ya. Kalau nggak bangun, siram. Yang ketiga apa? Sumber hubungan terbentuk. Dan sumber apa? Ya kan. Kenapa saya bilang sumber rahasia disimpan? Ya kan? Ada M-Banking, ada. Apakah suami dan istri tahu M-Bankingnya? Awas aja nggak tahu ya. Itu berarti privasi lagi, itu beda lagi. Sumber rahasia disimpan. Ternyata yang saya lihat ya, HP sama dengan adalah apa? Pembenaran apa? Bilang kanan kirinya. HP-mu adalah pembenaran hatimu. HP-mu adalah pembenaran hatimu. Kenapa sih saya bilang pembenaran hati? Yang tadi, karena apa? Ini adalah sumber komunikasi, sumber ambil keputusan, sumber apa? Hubungan terbentuk, sumber rahasia disimpan. Lalu di Lukas 6 ayat 45 dikatakan seperti ini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembenaran hatinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang suka nonton tidak baik, itu adalah sumber hatimu. Kalau engkau sering DM ya cewek lain, kan biasa ngelihat apa tuh Instagram. Ih cantik ya kan diketik, cantik makin cantik. Udah dosa Bapak Ibu. Masa ngelirik wanita lain. Makanya tadi saya bilang yang tidak punya HP bersyukur. Yang punya HP banyak dosanya. Tantangannya makin banyak. Terus ya kan, nggak sengaja ya kan. Wanita lain Toto ya kan, mungkin mantan ngechat suamimu. Apa kabar? Paling seneng ya kan, apa kabar? Terus apa? Dibales, baik kamu gimana? Baik, abis itu apa? Dihapus chatnya ya kan. Besokannya lagi, kapan mau ketemu ya kan? Kangen. Cuy ya kan? Kangen. Dulu kemana diputusin. Terkadang kehidupan seperti itu Bapak Ibu Saudara. HP itu adalah pembenaran hatimu. Lalu dibilang apa? Yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat. Jadi ya kalau orang tuamu ngecek ya HPmu tidak baik-baik saja. Itu ada pembenaran hatimu. Tugas siapa? Tugas orang tua. Beneran itu adalah tugas orang tua. Makanya tugas orang tua sekarang makin ribet. Makin susah. Karena apa? Anak makin ngamuk kalau HP-nya diambil. Ya kan? Makin susah. Yang jahat ya kan? Karena HP itu adalah sumber kejahatan menurut saya ya. Ada juga sumber kebaikannya, tapi menurut saya manusia di sini banyak jahatnya. Pembenaran yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluapkan dari hatinya. Tergantung diri kita ya, kita mau pakai HP ini buat apa? Apakah kita selfie, trek ya kan? Lagi di gereja nih, lagi gereja. Apalagi kalau lagi perjamuan kudus, cekrek ya kan? Terlihat apa? Rohani. Padahal rohana. Roh halus. Terkadang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi kita harus mengerti mengapa sih HP itu menjadi sebuah tidaklah privasi untuk orang tua dan anak, dan dari orang tua, dari suami dan istri, dari pacar ke pacar. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Next ya. Nah, kita baca bersama-sama. 1 yang keras ya. Yang keras, amin. Amin. 1, 2, 3. Suami dan istri adalah yang dipanggil untuk saling
Itu dulu ya. Saling apa? Menyangkal. Menyangkal. Itu ya. Kalau orang bilang cerai. Apakah itu menyangkal diri? Enggak ya. Itu udah beda lagi. Dan memikul apa? Salib dalam kasih. Dan hidup tanpa. Ya iyalah. Anak jadi 8, anak jadi 10. Kok masih ada HP dikunci? Kan agak aneh. Bapak Markus anak berapa Pak? Tuh anak 2 ya kan. Masa HP di privasi? Anaknya udah sampai 2. Buat apa ya kan? Lalu sebagaimanapun Kristus tidak apa? Menyembunyikan apapun dari jemaatnya. Jadi gimana caranya melihat orang tua ya maksudnya bapak ibu saudara, suami dan istri. Itu sudah benar atau enggak? Lihatlah kehidupan bapak ibu saudara. Lihatlah apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan perintahkan. Begitu simpel. Kristus tidak menyembunyikan apapun dari apa? Jemaatnya. Sama suami dan istri. Gak boleh yang namanya menyembunyikan sesuatu apapun. Kalau nggak, maksudnya kalau terganjal cerita aja. Masa ceritanya sama sosmed? Masa ceritanya sama Instagram? Suami aku nih ya. Dia ya. Apalagi? Istri aku ya makin bawel gini. Gak boleh. Ya kan? Itu adalah sumber dosa. Next ya. Nah, poin yang pertama ya, kita masuk poin yang pertama. Judul kita adalah bangkitkan kembali telinga rohanimu. Bagaimana caranya kita membangkitkan telinga rohani kita? Yang pertama adalah hati yang apa? Dimurnikan. Bilang kanan kirinya, hatimu akan dimurnikan oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita buka di kitab kita di Zefanya 1 ayat yang kedua sampai yang ke-6. Zefanya 1 ayat yang kedua sampai yang ke-6. Sudah mendapatkannya? Tadi kan pada bawa HP ya kan? Dibukalah. Jangan gamenya dibuka. Zefanya 1 ayat yang kedua sampai ke-6. Kita masih dalam pembahasan perjanjian lama. Ini Nabi Zefanya. Nah, kita baca, saya baca ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara 3 dan selanjutnya sampai ayat yang ke-6 saja. Judul perikopnya adalah penghukuman pada hari Tuhan. Ayat yang kedua, aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Amin. Ayat yang keempat, aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Ayat yang ke-6 yang terakhir. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Di ayat yang kedua dikatakan menyapu bersih segala-galanya. Di sini yang diartikan adalah bahwa Tuhan menghakimi setiap manusia. Ya, menyapu bersih, dia nyapu berarti membersihkan dunia ini dari kejahatan. Dari hukuman kita, maksudnya dari kehidupan kita yang tidak baik juga dibersihkan. Lalu ayat yang ketiga dikatakan adalah aku akan merebahkan orang-orang fasik. Karena di sini pada zaman Zefanya mendapatkan firman Tuhan karena dia adalah sebagai nabi yang mendengar. Nah, dia mendengarkan firman Tuhan ternyata bangsa Yehuda sudah tercampur oleh bangsa-bangsa lainnya. Yang pertama adalah penyembahan berhala yaitu Baal, terus juga kejahatan moral. Tadinya ya, saya jelaskan satu-satu ya. Kejahatan moral pada saat ini juga terlihat baik-baik saja. Ya, tapi ternyata bobrok sekali kalau di dalam firman Tuhan. Lalu di ayat yang keempat dikatakan adalah tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Di sini yang
buktikan bahwa Tuhan akan menghapus segala sesuatunya dari akarnya. Yang saya mau sampaikan di sini nanti kita harus sampai akarnya. Kita harus ubah dari akarnya. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Di sini adalah bahwa mereka meninggalkan Tuhan. Mereka gimana ya? Mereka hidup ke gereja ya, dia tetap ibadah tapi hatinya itu kosong. Dia ibadah ya udah ibadah aja sesuai ritual. Tapi hatinya kosong. Hidupnya balik kepada yang jahat. Banyak sekali moral-moral yang tidak baik. Next ya. Nah. Ini dia ya. Dari setiap zaman, setiap generasi kita pasti berbeda-beda ya. Dari orang tua saya tahun 61 ya, mama saya 71, saya 97, koko saya 96, mungkin di sini ada yang 80, ada yang 88, tahun 80-an, pasti banyak sekali. Nanti di sini akan saya bahas ternyata begitu rusaknya kehidupan kita. Nah, dosa yang pertama bahwa pada zaman itu, pada zaman Zefanya, itu hanyalah terlihat satu garis. Sama seperti kehidupan kita sekarang, yaitu tentang dosa. Tetapi yang sekarang adalah terselubung begitu rapinya, begitu luar biasanya, sampai terkadang kita terlena ataupun kita tidak sadar. Nah, yang pertama adalah meninggalkan Tuhan atau menjauhkan kebenaran. Ya, terus juga paling sering adalah diiming-imingi oleh kenikmatan dunia. Itu udah pasti sekali. Nah, yang pertama di sini dosa ya. Di sini dosa udah jelas sekali ya. Menyembah Baal itu udah jelas sekali. Bangsa Israel tahu, dia tahu bahwa ini adalah dosa yang kelihatan. Lalu yang kedua adalah pembunuhan anak atau disebut sebagai molok ya untuk keberuntungan politik. Sama seperti sekarang. Banyak sekali moral-moral ataupun sesuatu hal dibungkusi dengan baik. Yang tadi saya bilang. Suami dan istri sampai bisa ke pengadilan cuma gara-gara HP. Kan agak aneh menurut saya. Padahal bagaimana kehidupan berkeluarga yang baik, bagaimana itu dibungkus dengan dosa. Yang tadi saya bilang bahwa ternyata hukum kita pun sudah mengiyakan, ya kan? Kalau orang lain pun juga udah iyanya tuh maksudnya banyak sekali moral-moral orang bilang HAM, ya. Hak asasi manusia. Paling ditinggikan sekali pada hari ini. Beneran saya bilang, kenapa? Di berbagai negara yang pertama LGBT, sebagai apa? Hak asasi manusia. Gak boleh kita, ya kan? Gereja harus menikahkan mereka. Itu udah kacau. Karena apa? Hak asasi manusia. Lalu diselumuti apa? Hukum. Ya kan? Begitu bobroknya makanya. Sama seperti sekarang, dibilang adalah pembunuhan anak. Kenapa sih di sini saya sebutkan dengan pembunuhan anak? Kalau zaman sekarang ya kita tahu, nggak tahu ya anak-anak sekarang tahu apa enggak ya. Penyembahan Baal, sebenarnya HP kita itu adalah sebagai penyembahan Baal. Kenapa saya bilang sebagai penyembahan Baal? Engkau lihat scroll, pengen nggak? Pengen nggak? Pengen. Dibeli nggak? Dibeli kalau punya duit ya. Ya kan? Keinginan hati yang tidak baik. Lalu ya kan yang paling sering, kenapa saya bilang HP ini sebagai Baal? Ya kan ngelihat dong scroll. Wih ketemu nih restoran enak. Wih ketemu lagi nih tempat yang enak. Datengin gak? Kebanyakan datengin. Dibilang FOMO. Ternyata FOMO itu adalah dosa. Dosa yang baru. Kita gak sadar, bener gak? Sadar gak? Gak sadar. Lalu film ya kan paling sering nih film ya kan. Di mana? Netflix atau misalnya di XX1 ya kan bentar lagi Avatar mau keluar yang ketiga. Katanya 3 jam. Tuh saya aja sampai tahu ya kan. FOMO. Karena apa? Kayak lagu pun juga jadinya FOMO. Semua orang pengen. Ternyata FOMO itu adalah dosa yang berlebihan. Secara tidak langsung. Sadar enggak? Enggak. Diomongin baru sadar.
Semuanya butuh yang namanya kehendak diri. Makanya Tuhan kasih kita kebebasan, terserah kita sebenarnya. Tapi apakah hati kita mau menjaga itu? Amin. Nah, lalu yang kedua dikatakan pembunuhan anak. Nah, sama. HP itu adalah membunuh anak. Kenapa saya bilang HP adalah membunuh anak? Sekarang saya nanya. Mama lagi masak, papa lagi kerja, lagi repot, lagi nyuci dan lain sebagainya. Anak dikasih apa? Dikasih apa? HP. Ya kan? Lagi makan, lagi diem-diem, ya kan, lagi makan, anak dikasih. Nah. Anak udah malam terus dikasih HP. Makanya emak suka ribut, ya kan, HP terus tuh, sakit. Padahal sakitnya apa? Demam, dibilang apa? HP, ya kan, batuk dibilang HP. Saya nggak ngerti ya, memang dosa HP banyak. HP disalahin semuanya. Kenapa sih saya bilang bahwa ini adalah sebuah kerusakan yang luar biasa? Karena dari HP itu merusak, Bapak Ibu Saudara. Saya nanti kasih lihat bagaimana sebuah ternyata riset anak kalau dikasih HP terus menerus. Yang pertama, jadi dia akan demen ngobrol sama HP-nya dibandingin sama orang lain. Jadi baik atau tidak? Jadi baik atau tidak? Tidak. Lalu mental si anak, ya kan? Tahu-tahu, enggak nih, saya maunya ini. Nah, menjadi keras hati. Baik atau tidak? Baik atau tidak? Tidak. Apalagi orang sering menyelimuti, ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak, kasihlah waktu untuk anakmu. Bimbinglah anakmu, kasihlah waktu. Kenapa sih saya bilang seperti itu? Anak paling banter berapa? 22 tahun, 25 tahun sampai 27 tahun. Habis itu nih nikah. Apakah ada kebersamaan lagi? Enggak. Padahal yang Tuhan mau adalah, Tuhan ajarkan loh ya, Tuhan ajarkan sendiri ya. Bapak Ibu harus mendidik anakmu. Masa yang didik HP? Dari mana? Dari TikTok ya, TikTok ya. Apalagi YouTube, ya kan? Apalagi game. Banyak sekali anak sekarang dididik oleh mereka, bukan dididik oleh orang tua. Sadar? Enggak. Padahal yang Tuhan mau apa? Didik anakmu. Sesuai firman Tuhan. Udah itu jelas. Bukan sesuai gadget. Itu adalah kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketiga dikatakan ya, dosa, ketidakadilan sosial dan ketidakpedulian terhadap kebenaran. Ini udah pasti jelas sekali. Lalu yang keempat adalah menjalankan ibadah tanpa pertobatan, ya kan? Menjalankan ibadah, ya kan? Terbungkus oleh dosa. Oh iya, saya sangat rohani sekali, saya sangat ini sekali. Banyak sekali seperti itu. Zaman dulu juga udah banyak, sekarang juga lebih banyak orang-orang yang seperti itu. Lalu yang kelima, kesombongan bangsa-bangsa. Ya kemarin saya juga udah bilang ya, orang sombong itu apa? Sempit. Apanya? Kuburannya. Ya iyalah, semua orang juga 1x2. Kadang orang tuh agak aneh sih. Saya mah bingung ya, emang ada yang 5x5? Saya rasa mah presiden aja 1x2. Maunya 5x5. Itu dia. Nah, nextnya. Di sini yang saya mau ajarkan ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hari ini banyak orang tua tanpa sadar menyerahkan peran mereka kepada apa? Bilang kanan kirinya, HP terus. HP terus, ya kan. Di sini saya mau bahas tentang HP aja ya. Dari awal sampai akhir saya bahas HP. Bertobatlah Bapak Ibu Saudara ya. Jangan HP terus ya. Ngobrol ya, kalau lagi di tempat makan ngobrol. Masa HP terus, nonton terus, ngapain? Ya ngobrol, meja makan, main HP. Ngomel kan. Nah terus ya. Yang warna apa? Mas, kita baca ya. 1, 2, 3. Anak-anak belajar dari apa? YouTube, TikTok, dan game. Bukan dari
ayah dan ibunya. Padahal Tuhan sudah jelas memerintahkan. Nah apa yang pertama? 1, 2, 3. Ajarkanlah, bicarakanlah itu kepada, nah, maksudnya berulang-ulang itu adalah firman Tuhan yang benar. Ya, berulang-ulang. Yang kedua, suruh apa? Didiklah dalam dan TikTok ada nasihat Tuhan? Enggak tentu, ya kan? Kalau FWP-nya makanan, ya udah keluarnya makanan. Mau sampai Tuhan Yesus datang itu keluarnya makanan. Ya, nggak mungkin keluarnya yang lain. Itu. Kalau ya pasti kalau TikToknya Pastor Charlie mah, ya kan? Gilbert lumayan dong, ya kan? Philip Mantova, ya kan? Tergantung. Saya bisa ngecek. Kalau Bapak Ibu Saudara mau saya cek, sini saya cek. Saya bisa ngeliat, oh ini sukanya apa, ya kan? Suka baju kah? Atau suka yang lain kah? Itu dia. Makanya saya bilang, HP itu merusak. Kalau kita kebanyakan HP terus beneran. Makanya orang tua kalau bilang HP terus beneran. Jangan HP mulu, ngobrol sama orang tua. Orang tua dianggurin. Ya kan? Lalu dibilang apa? Ya. Jadi bukan saya yang ngomong ya, firman Tuhan sendiri yang ngomong. Bagaimana orang tua harus mendidik anaknya. Lalu Tuhan tidak pernah bermaksud agar apa? Teknologi menggantikan. Jelas ya, sebagai orang tua. Teknologi tidak pernah. Yang Tuhan adakan adalah teknologi tidak, maksudnya teknologi ada bukan untuk menggantikan panggilan orang tua. Udah jelas ya? Yang mau nikah jelas ya? Amin, yang mau nikah. Nah, itu adalah bagian yang pertama. Karena dari kita itu harus yang punya yang namanya, pertanyaan saya gini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara punya anak buat apa? Bapak Ibu Saudara punya anak buat apa? Saya nanya, didiemin. Hah? Apa? Dididik, terus apa? Dirawat, terus diapain lagi? Oh, mengabarkan Injil ya kan? Itu yang benar ya. Tapi orang tua sekarang ya kan, mau punya anak supaya punya ya benar sih. Ya kan, Tuhan bilang beranak cucu lah, tapi bukan itu doang. Ada nasihat yang lebih penting yang Tuhan mau yang dari orang tua. Next ya. Ya, next. Nah ya, yang tadi ya, kenapa Bapak Ibu punya anak ya? Sebab punya anak bukanlah sekedar untuk meneruskan keturunan. Nah, tujuan Tuhan jauh lebih besar. Nah, kita baca ya. 1, 2, 3. Mereka dipanggil untuk membawa kasih Tuhan di. Kenapa sih saya bilang mempersiapkan anak menjadi terang dan garam bagi generasinya. Sekarang pertanyaan saya gini. Di sini anak muda semua, amin? Amin. Kalau yang 40 ke bawah boleh angkat tangannya. 40 ke bawah, ya. 40 ke bawah. Ya kan? 40 ke bawah. Itu enggak itu anak-anak. Tuh, ntar saya suruh maju ya kalau nggak mau angkat tangan di situ ya. Angkat dulu tangannya. Sekarang saya nanya, kalau saya ya jadi papa saya ya, saya maksudnya yang khotbah di sini sebagai papa saya, apakah saya akan bahas ini? Enggak, karena orang tua tidak merasakan. Yang merasakan anak. Makanya kenapa? Saya dididik sama orang tua saya. Kenapa saya diinin sama orang tua saya? Supaya apa? Menjadi garam dan terang dunia. Buat siapa? Generasi. Apakah saya relate untuk orang tua? Belum tentu. Karena hidup saya masih muda. Kehidupan saya relate sama anak-anak muda. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Mempersiapkan untuk menjadi terang dan terang dunia. Sudah paham ya sampai di sini ya? Jadi next ya. Yang saya mau sampaikan di sini adalah ya, kita baca ya, 1, 2, 3. Menyerahkan anak kepada gadget adalah bentuk tidak berdarah. Sebenarnya ini adalah bentuk molok. Kalau saya bilang yang tadi,
Bahwa bangsa Yahudi sudah menyerahkan anaknya supaya apa? Politiknya supaya lebih baik, lebih sejahtera. Sama kehidupan kita sekarang. Ya, bentuk tidak berdarah. Dulu mah berdarah, anaknya sampai mati kok. Ya kan? Sekarang dibungkus, benar-benar dibungkus dengan lebih baik. Itu adalah jahat sih, jahat memang. Dijahati, ya kan? Makanya menurut saya ya, kok iblis ya kadang ngasih tahu kita itu adalah hal yang kebenaran, tapi diselimuti dengan dosa. Makanya si Hawa tidak tahu ya kan, mana yang benar mana yang enggak. Karena apa? Diselimuti. Dosa itu semakin diselimuti, enggak kecium dia, ya kan? Semakin susah. Semakin kita tidak sadar, ya. Tapi apa? Ya, bentuk tidak berdarah tapi menghancurkan apa? Kehidupan anak. Nanti saya akan bahas kenapa sih sampai menghancurkan kehidupan anak. Next ya. Ya. Di sini kita baca dulu yang paling atas. 1, 2, 3. Ini bukan, ya. Bilang, ini bukan tentang perilaku kita. Tetapi hati kita. Di mana saat kita, ini yang Tuhan janjikan. Ini dia yang Tuhan janjikan. Dari Jevanya. 1, 2, 3. Tetapi kemudian aku akan. Sehingga mereka. Dan tidak. Bangsa-bangsa itu pun semua akan. Kalau kita mau menyelamatkan sesama kita. Bangsa Indonesia ini. Dari kita sendiri. Dulu. Makanya dikatakan apa? Dan tidak kepada ilah-ilah lain, bangsa-bangsa itu pun semua akan menaati aku. Tapi dari mana? Dari bangsa Yehuda dulu. Makanya dikatakan, aku akan mengubah hati bangsa-bangsa itu. Hati yang mau diubah, hati yang tidak keras. Saya yakin di sini tidak punya hati yang keras, amin. Amin. Katakan amin yang besar, amin. Haleluya, Tuhan mendengarkan ya setiap kita. Next ya. Poin yang kedua. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iman dan perbuatan yang dimurnikan. Kita baca di ayat yang ke-12. Di sini saya akan cepat. Dikatakan seperti ini. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dan memakai obor dan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur. Maksudnya di sini adalah kehidupannya sudah tidak baik lagi. Tahu ya kalau anggur, kalau yang masih bagus, itu pasti dirawat terus. Diganti apanya kayak saya juga gak ngerti, tapi itu pasti diganti. Supaya apa? Lebih baik lagi. Tetapi kalau misalnya udah ngendep, oh iya saya udah benar-benar baik aja udah. Kebanyakan kehidupan orang seperti itu. Saya baik kok sama orang miskin, saya udah oke kok sama orang susah. Wah itu udah bahaya. Merasa dirinya benar. Di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Oh ini sangat salah sekali. Mereka berkata Tuhan tidak berbuat baik, ya, tidak apa? Berbuat baik dan tidak berbuat. Tuhan siapa? Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Makanya Tuhan sampai di sini adalah mau menghukum bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lainnya supaya mengerti siapa itu Tuhan. Nah, di sini nextnya, nah di sini akan saya bahas dari generasi ke generasi. Kelihatan nggak? Nggak kan? Pasti nggak kelihatan. Tenang, saya bisa perbesar. Coba diperbesar next. Saya kan, nggak lah, saya emang gedein sendiri ya. Capek nih bikin ini, effort dong, tepuk tangan. Bercanda, tapi emang effort ya. Nah, baby boomers ya. Tahun 1946 sampai 1964 ya. Bapak Gembala kita tahun 61. Di sini ada yang lagi? Oh mau memoy mungkin ya. Nah dibilang apa? Generasi baby boomers ya. Ternyata dari baby boomers ini muncullah namanya berhala modern. Ya, sebenarnya sebelum-sebelumnya juga udah muncul ya. Tapi di sini saya mau bahas dari baby boomers saja karena kepanjangan. Berhala modern, dikatakan apa? Pekerjaan dan identitas ya. Mereka mencari namanya pekerjaan karena apa? 45, tahu ya? 45 kenapa? Senang-senang bahasa Indonesia. Apa?
merdeka, ya kan? Karena apa? Bangsa di sini ya kan akhirnya apa? Memilih untuk bekerja identitas sekuat-kuatnya supaya apa? Mereka kuat. Sehingga melahirkan apa sih? Melahirkan ini dia Bapak Ibu Saudara. Orang tua sulit menunjukkan kasih. Wah, pada zaman itu karena mereka apa? Krisis ekonomi, krisis bangsa, ya kan? Krisis banyak segala hal ya. Identitas pun krisis ya, maksudnya jabatan. Nah, sehingga ya sulit menunjukkan kasih yang hangat yang menimbulkan apa? Keluarga yang keras. Ya. Jadi jangan pernah heran kalau opa-opa kita, kalau misalnya orang tua kita kalau bilang, tahu gak sih dulu papi tuh kalau misalnya ini pasti dihukum, ya kan? Mami pasti kalau ini pasti di ini. Ya. Karena apa? Dari keluarga yang keras, ya kan? Nah, dan minim apa? Empati. Nah, di sini terlihat tampil disiplin, ya, tetapi banyak apa? Nah ya kan, tuh didikan orang tua keras. Bapak Gembala merasakan ya pasti, ya kan? Oh nggak pernah merasakan ya, wah haleluya tepuk tangan. Ya. Selamat ya, tampil tetapi banyak luka batin. Sehingga dari luka batin itu orang tua itu merespon apa sih? Dia merespon dengan apa? Kemandirian diri. Ya, karena dia luka diri. Dari luka diri dia menimbulkan, oh iya ya orang tua gue gak penting nih, kayak orang tua gak sayang. Gue harus hidup mandiri. Itu dia. Dari hidup mandiri muncul lagi ya berhala modern. Yang dibilang apa? Tidak butuh siapapun. Gak butuh Tuhan, gak butuh yang lain, gak butuh siapapun. Lalu melahirkan apa? Dari orang tua yang luka batin ya, memberikan apa? Kebebasan kepada anaknya. Udah jelas ya, di sini nanti pasti kita terlihat ya, memberikan kebebasan kepada anaknya. Nah, pada anak Gen Z di sini adalah tampil mandiri tetapi apa? Individualisme. Kenapa sih di sini dibilang individualisme? Karena tadi udah nyerahin aja kepada anaknya. Kan dia tahu orang tuanya sakit hati, ya kan? Nggak mau menyakiti anak. Woi, ya kan? Terlihat baik, padahal enggak ya. Itu juga kelalaian. Nextnya. Nah, dari individualisme, orang tua yang individualisme, dia merespon apa sih? Dia merespon dengan pencarian makna dan apa? Penerimaan. Yang ini. Jadi dari individualis ya, orang tua yang individualis, dia merespon individualisnya diri sendiri itu ya, dengan cara mencari makna dan penerimaan. Jadi orang tuanya itu udah punya nih makna dan penerimaan diri sendiri. Nah, tetapi ternyata muncullah yang namanya HP. Betul? Betul? Karena saya anak Gen Y. Ya kan bukan Gen X ya. Milenial kalau itu ya, orang tua. Saya masih muda. Enggak lah ya. Nah, ternyata ya, di sini muncul lagi namanya validasi sosial. Apa sih validasi sosial? Pasti sering yang namanya posting, betul? Kalau saya lihat ya, anak-anak X jarang posting. Beneran, anak-anak X jarang posting. Yang sering adalah Gen Y. Ya, posting, saya sendiri juga suka posting, tapi kan manfaatnya beda. Saya suka kasih Alkitab atau apa ya kan. Berbeda. Nah, validasi sosial, maksudnya validasi sosial adalah dibilang apa? Ih cantik ya, seneng dia. Terus dia bilang apa? Ih keren ya, ih ini ya validasi sosial. Kenapa sih saya bilang ini adalah berhala modern? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kehidupan dia tidak mengerti bahwa Tuhan menyatakan bahwa kehidupan kita adalah sempurna. Tuhan menerima kita apa adanya. Dia tidak mengerti itu. Sehingga dia mencari validasi sosial dari yang lain. Nah, dari orang tua yang individualisme ya, memberikan anak yang mencari validasi. Yang tadi ya, makanya kan udah nemuin makna, udah lu cari aja makna, lu cari ya kan, lu cari, dorong aja terus, dorong ya kan. Anak umur yang kecil disuruh nyari makna bisa? Nggak bisa kalau tidak tanpa tuntunan orang tua. Dari awal sampai sekarang tuntunan orang tua itu begitu penting. Melalui apa? Firman Tuhan. Itu udah jelas sekali.
Lalu dibilang apa? Nah, validasi sosial muncul lagi ya. Ini berhala baru lagi ya kan? Itu juga enggak sebelumnya masih sebelumnya ya. Muncul lagi ya kan? FOMO dan overthinking. Oh ya kan? Aduh, aku lagi OVT ini. OVT. Ya kan? Karena apa? Validasi sosial. Mikirnya apa? Oh iya ya, aku ada jerawat nih. Bentar lagi apa? Tempel. Ya kan? Aduh, jerawat hidung nih. Apa? Tempel. Ya kan? Ini saya ada jerawat juga biarinin aja. Nggak peduli amat. Tadi Bapak Gembala ya kan. Jadi di sini ada yang panjang dikit. Ada yang panjang. Bapak Gembala bilang, ih itu panjang. Ah apanya panjang? Itu pengen ngeliatin kan. Digunting sama Bapak Gembala. Oh, iya. Tepuk tangan dong Bapak Gembala. Luar biasa lo ya. Sayang anak ya kan. Nggak ada bapak yang kayak gini ya kan. Cuma satu. Ya iyalah. Kalau dua. Bapak saya dua dong, mama saya satu. Dibilang apa? FOMO ya, takut ketinggalan. Itu berhala yang lain. Muncul lagi berhala-berhala yang lain. Lalu ya, sehingga standar dan lifestyle-nya naik. Memang, kelihatan keren ya kan. HP apa? Ipong. Ya kan. Bukannya Samsung ya kan. HP-nya apa? Ipong. Itu adalah lifestyle yang naik. Padahal itu adalah dosa. Ya, maksudnya difungsikan buat apa sih? Penting atau enggak sih? Kita harus tahu, harus berhikmat. Nah, rapuh dalam apa? Identitas. Nah, jadi dari orang tua yang lifestyle-nya naik, ya kan? Tetapi rapuh dalam identitas. Nah, mencerminkan apa nextnya? Nextnya, ya ini dia. Dia timbul ya, dia timbul menjadi merespon dengan kekuatannya sendiri. Banyak sekali sekarang ngelihat anak-anak sekarang banyak banget. Kalau cari misalnya ya, gue harus cerai atau enggak? Carinya di mana? TikTok. Carinya di YouTube. Padahal harus yang dicari siapa? Bapak Gembala, Ibu Gembala. Karena apa? Dunia pasti bilang, udahlah cerai. Betul gak? Udahlah kamu kok disakitin masih mau? Kok kamu masih ini masih mau? Kamu udah diselingkuhin kok masih mau? Tadi sebelumnya, apa yang Tuhan perintahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang suami dan istri? Apa? Menyangkal diri. Itu udah jelas. Menyangkal diri, pikul, salib. Itu yang Tuhan perintahkan. Tetapi kalau TikTok yang perintahkan apa? Jadi cerai. Udahlah temenmu emang kayak gitu, jauhi dia, ya kan? Terus apalagi? Oh iya, kamu tuh harus nggak boleh peduli sama orang lain. Padahal Tuhan firman bilang apa? Harus peduli sama orang lain, baru diri kita sendiri. Makanya begitu bobrok ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ngasih anaknya HP terus, wah bahaya beneran. Karena apa? Di program dia tahu ya kan mana yang benar. Yang benar HP, bukannya firman Tuhan. Itu udah jelas sekali. Lalu ya dari Gen Z ini ya kan muncul berhala baru ya kan. Identitas yang ditentukan apa? Komunitas dan tren digital ya. Maksudnya apa? Komunitas yang tadi misalnya komunitas TikTok ya kan. Oh udahlah kamu gak perlu susah-susah payah gak usah lah. Udah cari dukun. Pasti kayak gitu. Ya kan? Kalau misalnya komunitas banyak yang di anak sekarang krisis identity ya kan. Cowok jadi cewek, cewek jadi cowok jadi cowok itu benar ya. Krisis identitas. Karena apa? Dari orang tua yang rapuh identitasnya. Banyak, makanya jangan pernah heran. Di sini saya pernah ngeliat tuh ya, Indonesia jadi yang kelima apa keberapa gitu. Good job, ya kan? Bagi apa? Dunia. Padahal bangsa kita adalah bangsa beragama. Seharusnya dari bangsa beragama yang harusnya punya hukum-hukum itu dari mana? Agama, itu udah jelas. Dari agama, bukan dari dunia. Mengerti? Amin?
Nah, identitas yang ditemukan, terus ya dari orang tua yang suka sosmed ya, individualis ya, menjadikan anak mencari identitas, jati diri ya kan, tujuan hidup sampai gender ya kan. Jadi bukan cuma kehidupannya sendiri, ini tuh beranak cucu akhirnya. Dosa itu kalau udah jadi satu, wow makin banyak lahirnya. Nah, terus muncul lagi apa? Moral berbasis apa? Tren, bukan kebenaran. Tadi saya bilang, HP itu privasi karena trennya. Benar gak? Tapi firman Tuhan bilang apa? Enggak kayak gitu. Hidupmu mau lebih baik. Oh, kamu harus hidup lebih sehat. Ini, itu. Tapi meninggalkan firman Tuhan. Padahal yang Tuhan ajarkan apa? Dahulukan apa? Firman Tuhan. Oh itu udah jelas sekali. Lalu apa? Normalisasi konten yang tidak pantas. Ini anak-anak ya, nggak boleh. Ya, konten-konten yang tidak pantas. Menormalisasi, oh ya biasa ya kan. Pasti ngajak temennya. Coba, nonton ngajak temennya. Agak aneh. Karena apa? Menormalisasi itu. Dosa yang baru. Dari mana? Dosa dari nenek moyang. Makanya dosa itu pasti keturunannya banyak Bapak Ibu Saudara. Lalu ya dari kehilangan jati diri dan mental yang rapuh. Nah anak-anak sekarang gen alpha nextnya. Orang tua menyikapi itu merespon dengan perlahan ke dunia digital. Ya, merespon dengan perlahan dunia digital. Benar gak? Semua mudah pakai HP, betul gak? Betul. Ya kan? Berhala modernnya itu adalah menguntungkan diri dari smartphone. Menggantungkan diri dari apa? Pertanyaan saya, bisa nggak HP Bapak Ibu Saudara ditinggal di rumah? Nggak usah bawa HP. Hah? Tidak, karena bergantung. Padahal bisa lah. Dulu punya HP nggak orang tua? Nggak punya. Bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa sekarang nggak bisa? Berhala modern Bapak Ibu Saudara. Itu dia. Kemajuan teknologi iya. Betul, tapi apa? Kalau kita menggantungkan dengan HP kita terus, tamatlah kita. Kalau HP kita benar, kalau HP kita nggak benar isinya, kan banyak ya kan? Pasti grup-grup yang aneh, teman-teman yang aneh, toto ngirimin ya kan? Padahal mah nggak pernah. Tapi namanya setan mah, begitu banyak caranya pasti, Bapak Ibu Saudara. Ngerti ya? Dari orang berselingkuh, karena apa? HP. Itu udah pasti, itu sumbernya dari HP. Bagaimana kita berhikmat menggunakan HP? Amin. Bilang kanan kirinya, kamu harus berhikmat dengan HP-mu. Ya. Sebentar lagi selesai ya. Nah, dari orang tua ya, orang tua yang digitalisasi menjadikan anak ketergantungan apa? Smartphone. Sehingga anak kehilangan apa? Simpati. HP simpati, itu nomor ya. Ini apa? Empati, kehilangan empati. Anak apa? Oh itu udah kehilangan empati ya. Anak kalau misalnya udah susah, oh itu karena apa? Karena dari HP lagi. Realitas yang kabur, maksudnya realitas yang kabur ngerti gak? Anak ya, kalau udah lagi kesel sama orang tuanya, anak-anak muda perginya kemana? Kamar, lalu HP, lalu curhat ya kan? Banyak banget tuh yang suami istri suka curhat. Ayo gini. Orang tua aku gini. Sumber dari kejahatan. Harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Lalu apa? Orang tua ya kan tadi ya. Kehilangan realitas yang kabur. Kehilangan nilai keluarga karena pola asuh digitalisasi. Nextnya. Saya akan cepet ya. Nah, ternyata dalam Roma ya, Roma 1 ayat yang 21 sampai yang 32 dikatakan seperti ini. Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk. Kalau kita nggak sadar, ya udah. Apakah Tuhan membiarkan? Enggak sebenarnya. Hati kita yang membiarkan. Kalau hati kita membiarkan HP kita, wah udah. Karena kita apa? Oh ini enggak kok, khotbah ini salah. Wah itu udah salah. Kalau orang bilang khotbah ini salah, itu udah salah. Karena apa? Pola pikir yang terkutuk. Yang tadi, menormalisasi yang harusnya tidak seharusnya yang Tuhan firmankan. Nextnya. Ini dia ya, iman dan perbuatan yang jatuh. Yang pertama, memperbaiki dosa dengan
kekuatan sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Yang kedua, saya minta tim musik maju. Mencari kebenaran dari manusia tidak melalui firman. Yang ketiga adalah dosa semakin halus yang menyenangkan hati dan masuk di akal. Terkadang yang tadi ya masuk di akal, terlihatnya masuk di akal. Tetapi itu hanyalah sebuah psikologi. Next ya, di sini. Saya akan habis. Di ayat yang 2 Korintus 5, next ya sebelumnya. Nah, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, kadang banyak yang di sini ya. Sebelum saya habis, Bapak Ibu Saudara. Anak-anak sering bilang gini, anak-anak sekarang, zaman-zaman sekarang. Bilangnya gini, saya gak bisa berubah, saya udah cerewet, udah kayak gini. Oh saya hidupnya introvert, saya tidak bisa bergaul sama orang lain, hidup saya seperti ini. Betul gak? Terlihat benar, tetapi ternyata tidak seperti itu. Dalam firman Tuhan dikatakan apa? Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup kita bisa berubah? Hidup kita bisa berubah? Amin. Mari kita bangkit berdiri jemaat Tuhan.